Kota-kota yang dianggap terkutuk di dunia adalah tempat-tempat yang diliputi oleh tragedi, bencana, atau fenomena misterius yang membuatnya ditinggalkan atau dianggap sebagai pusat dari kutukan atau nasib buruk. Beberapa kota ini memiliki sejarah yang kelam, mengalami kehancuran secara tiba-tiba, atau dihantui oleh kisah-kisah mengerikan yang membuatnya dikenang sebagai kota terkutuk. Cerita tentang kota-kota ini seringkali bercampur antara fakta sejarah dan mitos, menjadikannya tempat yang menarik perhatian bagi para peneliti, turis, dan pecinta kisah horor. Berikut adalah beberapa kota yang paling terkenal dengan reputasinya sebagai kota terkutuk. Pertama, Pompei di Italia. Pompei adalah salah satu kota kuno paling terkenal yang pernah ada. Terletak di wilayah Campania, Italia, dekat dengan Napoli modern. Kota ini awalnya merupakan tempat tinggal bagi sekitar 11.000 penduduk pada puncaknya, dan menjadi pusat budaya dan perdagangan penting di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Pompei memiliki segala kemewahan yang ditawarkan oleh peradaban Romawi kuno, termasuk teater, pemandian umum, kuil-kuil, dan rumah-rumah mewah yang dihiasi dengan fresko artistik. Pada tanggal 24 Agustus 79 Masehi, nasib Pompei berubah drastis. Gunung Vesuvius, gunung berapi yang terletak sekitar 8 km dari kota, meletus dengan kekuatan yang dahsyat. Letusan ini menghujani Pompei dengan abu, batu apung, dan gas beracun. Semburan material vulkanik itu mengubur kota dalam waktu singkat, menguburkan bangunan dan orang-orang yang tidak sempat melarikan diri. Tragedi ini sangat mendadak sehingga banyak penduduk tertangkap dalam posisi terakhir mereka. Ada yang sedang duduk di rumah, bekerja di ladang, atau berkumpul di tempat umum. Abu dan puing-puing vulkanik yang melapisi tubuh mereka menciptakan cetakan sempurna dari korban, yang masih dapat dilihat dalam bentuk fosil hari ini. Sementara letusan ini mungkin dipandang sebagai bencana alam, beberapa sejarawan dan penulis kuno mengaitkannya dengan hukuman ilahi. Pompei dikenal sebagai kota yang penuh dengan kehidupan hedonistik. Beberapa bagian dari kota ini didedikasikan untuk rumah bordil dan hiburan yang dinilai tak bermoral oleh standar zaman itu. Dalam pandangan tertentu, kehancuran Pompei dianggap sebagai hukuman dari para dewa terhadap penduduk yang dianggap telah menjalani kehidupan penuh dosa. Ironisnya, kehancuran yang disebabkan oleh letusan Vesuvius juga yang memungkinkan kota ini terpelihara dengan begitu baik selama berabad-abad. Pompei tetap terkubur dan hampir terlupakan hingga ditemukan kembali pada abad ke-18. Penggalian yang dilakukan kemudian mengungkapkan kota ini dalam kondisi yang luar biasa utuh, memberikan wawasan yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari di zaman Romawi. Namun demikian, Pompei tetap memiliki stigma sebagai kota terkutuk, sebuah tempat yang menunjukkan keindahan dan kehancuran yang menyatu dalam satu kisah tragis. Kedua, Pripyat DJ Ukraina. Pripyat adalah kota yang berlokasi di dekat Chernobyl, Ukraina, dan menjadi lambang salah satu bencana teknologi paling mengerikan dalam sejarah manusia. Kota ini dibangun pada tahun 1970 sebagai bagian dari proyek Chernobyl, dengan tujuan untuk menampung pekerja dan keluarga mereka yang bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Sebagai kota yang dibangun untuk mendukung industri nuklir, Pripyat dilengkapi dengan segala fasilitas modern pada masanya, termasuk sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan taman hiburan. Pada pagi hari tanggal 26 April 1986, salah satu reaktor di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl meledak selama uji coba keselamatan yang tidak berjalan sesuai rencana. Ledakan ini melepaskan sejumlah besar radiasi ke atmosfer, mencemari area yang sangat luas. Pada saat itu, pemerintah Soviet tidak segera menginformasikan kepada penduduk Pripyat tentang tingkat keparahan situasi, sehingga banyak orang tetap melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa pada hari-hari pertama setelah ledakan. Baru pada sore hari tanggal 27 April, penduduk Pripyat dievakuasi dengan cepat,
meninggalkan kota dengan semua harta benda mereka. Kota ini kemudian menjadi tak berpenghuni, dan radiasi membuatnya tidak layak huni selama ribuan tahun ke depan. Pripyat sekarang adalah kota hantu dengan gedung-gedung yang ditinggalkan dan barang-barang pribadi yang tertinggal. Taman bermain yang tidak sempat digunakan, sekolah-sekolah dengan buku-buku pelajaran yang masih tersimpan di dalamnya, dan rumah sakit yang ditinggalkan begitu saja semua menjadi saksi bisu dari tragedi yang menghantui kota ini. Banyak yang menganggap Pripyat sebagai kota yang terkutuk. Ini bukan hanya karena kehancuran tiba-tiba yang disebabkan oleh bencana nuklir, tetapi juga karena simbolisme yang menyertai bencana tersebut. Pripyat mewakili kegagalan teknologi yang dikombinasikan dengan kesalahan manusia dan kelalaian yang membawa kehancuran besar. Selama bertahun-tahun, Pripyat telah menjadi subjek penelitian, film dokumenter, dan turisme gelap, menarik orang-orang yang penasaran untuk melihat bekas kota yang sekarang berada dalam keadaan runtuh dan diliputi oleh alam. Ketiga, Bhangar di India. Bhangar adalah sebuah kota kuno yang terletak di Rajasthan, India, yang dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di negara tersebut. Kota ini didirikan pada abad ke-16 oleh Raja Madho Singh, yang merupakan putra Men Singh-i, seorang jenderal besar di bawah Kaisar Mughal Akbar. Bhangar dibangun sebagai kota berbenteng yang megah dengan istana, kuil, dan pasar yang hidup, menjadikannya pusat kekuasaan dan budaya pada masanya. Namun, Bhangar tidak hanya dikenal karena kemegahannya, tetapi juga karena kutukan yang menyertainya. Legenda setempat menceritakan kisah tentang seorang penyihir bernama Guru Balunath yang tinggal di wilayah tersebut sebelum Bhangar didirikan. Ketika Raja Madho Singh memutuskan untuk membangun kota, ia meminta izin kepada Guru Balunath yang memberikan restu dengan satu syarat. Bayangan istana tidak boleh jatuh di atas tempat tinggalnya. Raja menyetujui syarat tersebut, namun seiring berjalannya waktu, penguasa kota berikutnya membangun istana yang begitu besar sehingga bayangannya jatuh di atas tempat tinggal Guru Balunath. Marah karena janjinya dilanggar, Guru Balunath mengutuk kota Bhangar dengan kehancuran. Tak lama setelah itu, serangkaian bencana melanda kota ini, termasuk perang dan kelaparan yang menghancurkan. Menurut legenda lain, kutukan ini diperparah oleh cerita seorang putri cantik bernama Ratnavati yang menarik perhatian seorang penyihir jahat. Setelah upaya penyihir tersebut untuk mendapatkan cintanya gagal, ia mengutuk kota tersebut, yang kemudian jatuh ke dalam kehancuran dan akhirnya ditinggalkan. Hari ini, Bhangar dikenal sebagai kota hantu yang mengerikan. Reruntuhan istana, kuil, dan bangunan lain yang ditinggalkan berdiri dalam keheningan yang menghantui. Pemerintah India telah melarang siapapun untuk memasuki kawasan ini setelah matahari terbenam karena diakini sangat berhantu. Penduduk setempat dan wisatawan yang pernah berkunjung melaporkan kejadian-kejadian aneh, seperti suara-suara misterius, penampakan makhluk gaib, dan perasaan ketakutan yang mencekam. Meskipun Bhangar memiliki nilai sejarah yang signifikan, reputasinya sebagai kota yang terkutuk terus menarik perhatian banyak orang. Kota ini menjadi tujuan populer bagi mereka yang tertarik dengan paranormal dan misteri, tetapi tetap membawa aura kegelisahan dan bahaya yang melekat. 4. Centralia, Pennsylvania di Amerika Serikat. Centralia adalah sebuah kota kecil di Pennsylvania, Amerika Serikat, yang terkenal karena kebakaran tambang batu bara yang berlangsung selama lebih dari setengah abad. Kota ini didirikan pada awal abad ke-19 dan berkembang sebagai komunitas penambangan batu bara dengan populasi yang mencapai sekitar 1.000 orang pada puncaknya. Namun, pada tahun 1962, sebuah kebakaran yang dimulai di tempat pembuangan sampah kota secara tidak sengaja menyulut lapisan batu bara yang berada di bawah tanah. Api ini menyebar ke tambang-tambang di bawah kota dan sejak saat itu terus membara, menciptakan kondisi yang sangat berbahaya bagi penduduk. Seiring berjalannya waktu,
Tanah di Centralia mulai retak dan mengeluarkan asap beracun serta gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida. Pada tahun 1980-an, masalah ini semakin parah, dengan suhu permukaan yang mencapai titik berbahaya dan lubang-lubang besar yang terbuka secara tiba-tiba di tanah. Pemerintah AS kemudian memutuskan untuk mengevakuasi penduduk Centralia, menawarkan kompensasi bagi mereka yang bersedia pindah. Meskipun beberapa orang menolak untuk pergi dan tetap tinggal di sana hingga akhir hayat mereka, sebagian besar penduduk akhirnya meninggalkan kota, menjadikan Centralia sebagai kota hantu. Saat ini, hanya sedikit sisa bangunan dan jalanan yang masih ada di Centralia. Jalanan yang dulunya ramai kini tertutup oleh tanaman liar, dan beberapa bagian kota bahkan telah dihapus dari peta resmi. Kebakaran tambang di bawah kota masih terus membara, diperkirakan akan bertahan selama berabad-abad jika tidak ada intervensi. Centralia sering dianggap sebagai kota terkutuk karena tragedi yang menimpanya. Kebakaran tambang yang tampaknya tak berujung ini dianggap sebagai akibat dari kesalahan manusia yang menciptakan kondisi yang tidak dapat diperbaiki. Centralia juga menjadi simbol dari keserakahan industri dan kegagalan dalam mengelola sumber daya alam dengan bijaksana. Banyak yang melihat Centralia sebagai contoh nyata dari bagaimana kesalahan kecil dapat menyebabkan bencana yang meluas, menghancurkan sebuah komunitas yang pernah hidup dan berkembang. Ironisnya, Centralia telah menarik perhatian para turis dan peneliti, terutama mereka yang tertarik pada fenomena kota hantu dan peristiwa-peristiwa supranatural. Kota ini juga menjadi inspirasi bagi budaya populer, seperti dalam seri video game Silent Hill, di mana kota fiktif yang diciptakan memiliki atmosfer serupa dengan Centralia, sebuah kota yang dipenuhi kabut, diliputi oleh keheningan, dan menyimpan rahasia gelap di bawah permukaannya. Atlantis adalah kota legendaris yang diceritakan oleh filsuf Yunani kuno, Plato, dalam dua dialognya yang terkenal, Timaeus dan Critias. Atlantis digambarkan sebagai sebuah pulau besar yang terletak di Samudra Atlantik, di luar pilar Hercules, yang umumnya diidentifikasikan sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis adalah sebuah peradaban yang sangat maju, dengan teknologi, kekayaan, dan kekuatan militer yang melebihi bangsa-bangsa lainnya pada masa itu. Plato menggambarkan Atlantis sebagai kerajaan yang indah dan makmur, dihiasi dengan kuil-kuil yang megah, pelabuhan besar, dan istana-istana yang dibangun dengan keajaiban arsitektur. Penduduk Atlantis dikenal sebagai bangsa yang kuat dan bijaksana, namun seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin serakah dan korup. Kesombongan dan ambisi yang berlebihan membuat mereka mulai melakukan penaklukan terhadap wilayah-wilayah lain, menginjak-injak nilai-nilai moral dan spiritual yang dahulu mereka anut. Sebagai hukuman atas kesombongan dan kebobrokan mereka, para dewa Yunani, khususnya Poseidon, memutuskan untuk menghancurkan Atlantis. Dalam satu malam yang penuh dengan gempa bumi dan banjir besar, seluruh pulau Atlantis tenggelam ke dasar lautan dan menghilang selamanya. Plato menulis bahwa Atlantis hilang sekitar 9.000 tahun sebelum zamannya, dan hingga saat ini, lokasi pasti dari Atlantis masih menjadi misteri besar. Banyak teori dan spekulasi yang muncul mengenai keberadaan Atlantis. Beberapa percaya bahwa Atlantis benar-benar ada dan terletak di suatu tempat yang belum ditemukan, mungkin di dasar laut dekat Mediterania atau Samudra Atlantik. Ada juga teori yang mengaitkan Atlantis dengan peradaban-peradaban kuno lainnya, seperti Minoan di Kreta, yang juga mengalami kehancuran mendadak akibat bencana alam. Namun, sebagian besar ahli sejarah dan arkeolog menganggap Atlantis sebagai alegori atau mitos belaka, yang digunakan oleh Plato untuk menyampaikan pesan moral tentang kejatuhan peradaban yang dipengaruhi oleh kesombongan dan keserakahan. Kisah Atlantis terus hidup dalam budaya populer, menginspirasi buku, film, dan bahkan penelitian ilmiah. Kota ini sering digambarkan sebagai tempat yang misterius dan penuh rahasia, mungkin masih tersembunyi di kedalaman laut,
menunggu untuk ditemukan. Namun, bagi banyak orang, Atlantis juga menjadi simbol dari peringatan akan bahaya kesombongan dan kegagalan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Setiap kota dalam daftar ini memiliki cerita tersendiri tentang kehancuran, kutukan, dan nasib buruk yang membawanya ke dalam sejarah atau legenda sebagai tempat terkutuk. Meskipun beberapa dari mereka, seperti Pripyat dan Centralia, adalah tempat nyata yang hancur oleh bencana buatan manusia, yang lain seperti Bhangar dan Atlantis, adalah bagian dari mitos dan legenda yang terus memikat imajinasi manusia. Baik itu akibat kesalahan manusia, bencana alam, atau kekuatan supranatural, kisah-kisah tentang kota-kota terkutuk ini tetap hidup dan terus dipelajari, diceritakan, dan direnungkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Mereka tidak hanya memberikan pelajaran sejarah dan moral, tetapi juga menantang kita untuk mempertimbangkan kekuatan-kekuatan yang berada di luar kendali kita dan bagaimana mereka dapat membentuk nasib peradaban.